Ayo pukul. Apa tadi? Setiap hari saudara kalau saya sini wis dilempari segala macam. Ayo pukul. Keributan kembali terjadi antara Ketua RT 11 RW 3 Pluit Riang Prasetya dengan salah satu warga pada Selasa 30 Mei silam di kawasan Ruko Niaga Pluit, Jakarta Utara. Keributan dipicu terkait masalah pelanggaran pembangunan ruko yang mencaplok saluran air dan bahu jalan. Apa tadi? Sebelumnya pada Rabu 10 Mei, media sosial sempat dihebohkan dengan aksi Riang Prasetya yang cekcok dengan sejumlah pemilik ruko Niaga Pluit, Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Ke depan itu adalah bahu jalan. Jadi seharusnya GSB-nya di sini, Pak. GSB. Ini saluran air. Saluran air. Ini udah ditutup saluran air. Riang menggeruduk sejumlah ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara. Dituding telah melanggar aturan, pemilik ruko tak terima dan melontarkan protes keras pada Riang. Lu buat saluran air. Mengatur saluran air. Jangan atur wilayah kos kamu lah. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ya serakah sih gua apa? Indonesia punya negara. Negara tahu negara punya hukum. Enggak bisa seenaknya. Saluran air dimakan. Oke, Pak. Tambah lagi sekarang ini bahu jalan, Pak. Ini jalan, Pak. Tempat negara ini. Ini tanah negara ini. Ini tanah negara, Pak. Dari gua ke sini, kok bisa diambil, didiemin aja? Ini saya heran ya. Pak Camat, kemana aja Pak Camat Penjaringan? Ini loh. Ini tanah negara loh, Pak Camat. Halo Pak Camat Penjaringan. Ini bahu jalan loh. Kok didiemin? Riang Prasetya mengaku telah melaporkan kasus penyerobotan bahu jalan yang merupakan fasilitas umum ke pemerintah Kota Jakarta Utara sejak 2019 lalu. Namun, Pemprov DKI baru menindaklanjuti laporannya pada awal tahun 2023 ini. Penertiban ini berarti terbukti adanya pelanggaran bangunan di Ruko Blok Z4 Utara dan Ruko Blok Z8 Selatan. Namun proses ini sebenarnya bukan baru kali ini, saya sudah lakukan ini di tahun 2019 ya. Saya sudah menyampaikan ini kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Juga saya sudah sampaikan juga kepada ruko-ruko yang pada awalnya hanya membangun di batas pada lahan parkir. Usai melaporkan kasus penyerobotan jalan untuk bangunan ruko, rumah Riang Prasetya digeruduk para pekerja dan pemilik tempat usaha. Riang didemo karena dianggap sebagai penyebab permasalahan. Bahkan telah membuat puluhan orang kehilangan pekerjaan akibat tempat usaha mereka dibongkar. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar ini abang terdampak gak bang? Ya terdampak lah, kita mau kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana bang? Ya tutup lah. Nah, kita kan kerja dibayar harian. Namun Riang menyatakan pengunjuk rasa bukanlah warga di bawah naungannya, melainkan massa yang diduga telah terprovokasi oleh pihak tertentu yang sebelumnya berkunjung ke lokasi pembongkaran. Demo di depan kantor saya, teriak-teriak menghina saya, mencaci maki saya dengan poster-poster dengan tulisan yang kurang pantas menurut saya. Ditambah-tambah dengan UMKM. Nggak ada UMKM di situ.
UMKM itu harus jelas, harus terdaftar dan dibina oleh Kecamatan Penjaringan. Yang kemarin demo itu semua rata-rata para penyewa etalase yang nyewanya di gedung ruko itu. 2 anggota dewan yang kemarin datang, ya, Gani Suwondo, ya, sama Darmadi Durianto, jangan berpolitik di sini, jangan. Merasa dituding, anggota Dewan dari DPRD DKI Jakarta, Gani Suwondo, membantah pernyataan Riang. Gani membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya ke Pluit bukan untuk berpihak pada pemilik ruko, melainkan bagian dari menyerap aspirasi rakyat. Ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Kasus ini pun bergulir hingga Pemprov DKI turun ke lokasi, memberi waktu pada pemilik ruko untuk membongkar bangunan yang berdiri di bahu jalan, terhitung mulai 19 hingga 23 Mei 2023. 24 Mei 2023, Satpol PP DKI Jakarta akhirnya membongkar paksa bangunan ruko yang menyerobot bahu jalan. Petugas gabungan dikerahkan mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, hingga puluhan petugas PPSU. Usai pembongkaran paksa oleh petugas gabungan, sejumlah pemilik ruko dan pedagang pun menggelar aksi tabur bunga di sepanjang jalan Blok Z hingga Pasar Muara Karang. Aksi ini sebagai bentuk protes mereka atas pembongkaran ruko oleh Satpol PP. Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu bangunan. Kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu, dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah, minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan, dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pembongkaran bangunan ruko ini dilakukan setelah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan surat rekomendasi teknis untuk melakukan pembongkaran terhadap puluhan ruko yang melanggar. Pol PP itu ketika bertindak melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang dianggap melanggar tadi, dasarnya adalah rekomendasi secara teknis, karena yang memahami secara teknis pelanggaran bangunannya itu ada di Dinas Tata Ruang, ya, sehingga itu atas dasar diberikannya rekomendasi teknis dari Tata Ruang, maka kemudian Pol PP baru bisa melakukan penindakan. Konflik di tengah masyarakat bukan hanya terjadi di ibu kota Jakarta. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang warga bahkan harus mendekam di penjara karena ribut dengan tetangga. Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.